Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita memasuki satu tema yang merupakan tema terakhir dari kitab Taurat. Kitab Taurat itu terdiri dari 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Malam ini kita memasuki kitab Ulangan. Kitab terakhir dalam Pentatuk atau Taurat. Ya. Untuk itu mari kita siapkan hati, pikiran. Yang berbahagialah adalah orang yang tekun, karena ia akan hidupnya berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, agar jiwa kami terpelihara oleh kebenaran. Agar ego kami masing-masing mati, manusia lama kami mati. Biarlah prioritas kami hanya kebenaran firman-Mu untuk menyenangkan Tuhan. Beri kami kesehatan, umur panjang, agar kami boleh belajar sampai waktunya kami dipanggil oleh Tuhan. Berkati program ini, berkati gereja-Mu dimanapun berada, dan juga channel ini. Berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, malam ini sesi pertama, kitab Ulangan. Ya, kita lanjutkan. Ya, sebelum kita membahas kitab Ulangan, ada baiknya kita membahas tentang Pentatuk dulu. Pentatuk ini adalah 5 kitab yang pertama di Alkitab kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan, 5 kitab pertama itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, itu disebut Pentatuk. Pentatuk itu berasal dari 2 kata Yunani, yaitu pente yang artinya 5. Bapak Ibu tentu ingat Pentakosta, ya. Itu Pentakosta, itu artinya 5, 50, ya. Nah, pente itu 5 dan teukos itu artinya gulungan atau buku. Karena buku di zaman itu bentuknya gulungan. Jadi konteksnya itu maksudnya buku. Jadi Pentatuk artinya 5 kitab. Ya. Di Alkitab Ibrani ini disebut Taurat, yang berarti pengajaran atau perintah. Di mana di dalamnya kita mendapatkan hukum-hukum yang diberikan Allah kepada Israel melalui Musa sebagai bagian dari perjanjian. Perjanjian yang diadakan oleh Allah kepada Israel melalui Musa itu terjadinya di Gunung Sinai. Kita sudah bahas ya di pertemuan kita yang lalu. Makanya seringkali disebut perjanjian Sinai juga. Atau perjanjian yang pertama. Nanti ada perjanjian yang kedua yang jauh lebih besar dari perjanjian yang pertama. Ya. Nah, sebagian dari Keluaran dan Bilangan, serta sebagian besar dari Imamat dan Ulangan, itu membentuk perjanjian tadi itu, perjanjian Musa. Ya, perjanjian Sinai sebenarnya. Itulah sebabnya Pentatuk disebut juga hukum, atau buku tentang hukum, atau hukum Musa. Ya, kita bicara soal Pentatuk. Ya, 5 kitab yang pertama di Alkitab. Coba kita lanjutkan dulu. Ya. Secara tradisi, semua orang percaya bahwa Pentatuk ditulis oleh Musa. Itu sudah menjadi konsensus umum. Ditulis oleh Musa. Tetapi, mungkin saja ada penulis lain yang menyelesaikan tulisan ini. Misalnya, di dalam Ulangan 34 ayat 1-12. Di situ dikisahkan bahwa Musa mati. Lah, kalau Musa mati kok bisa menulis? Nah, kan nggak mungkin Musa yang menulis, ya kan? Ini membuktikan bahwa bagian akhir dari Pentatuk ini, atau bagian akhir dari kitab Ulangan, itu ditulis oleh penulis lain, bukan Musa. Ini buktinya. Nggak mungkin Musa mati bisa menulis kitab. Siapa kira-kira? Kemungkinan besar adalah, siapa saudara? Yosua yang melanjutkan Musa, penggantinya Musa. Itu kemungkinan besar, ya. Oke.
Contoh lain, di dalam Kejadian 14 ayat 14, di situ disebutkan adanya kota yang namanya Dan. Padahal nama kota ini seharusnya Lais. Itu di Hakim-Hakim 18 ayat 7 jelas tuh, namanya sebenarnya Lais. Kota ini baru diberi nama Dan setelah masanya hakim-hakim. Lah kok Ulangan sudah pakai nama Dan? Apa artinya? Dinamain Dan tuh nanti di zamannya hakim-hakim. Nah, ini di kitab Ulangan ketika masih belum masuk Kanaan, kok sudah menyebut Dan? Artinya apa? Artinya tulisan ini diedit, diredaksi, disesuaikan, tapi bukan mengubah arti. Itu Lais, cuma sekarang disebut Dan, gitu loh. Mengerti ya maksudnya ya? Makanya Alkitab nggak bisa salah. Kalau orang mengatakan Alkitab salah itu, enggak. Kamu nggak ngerti berarti. Ya. Nah, ini berarti tulisan Kejadian 14 ayat 14 tadi adalah hasil redaksi dari penulis lain. Oke. Kitab Ulangan adalah kitab terakhir di Pentatuk, disebut juga Taurat ya. Tadi sudah kita bahas. Ya. Kok namanya bisa Ulangan? Dapat dari mana asalnya? Nah, nama kitab ini diambil dari terjemahan Yunani, Ulangan 17 ayat 18, yaitu kewajiban seorang raja untuk membuat salinan dari hukum itu. Nah, jadi dalam Ulangan 17 ayat 18, setiap raja, siapapun yang jadi raja, mempunyai kewajiban untuk menyalin Taurat. Nah, itu salinan dari hukum itu, salinan Taurat. Supaya Taurat dipelihara. Karena kalau tidak disalin, lama-lama rusak gulungan itu. Nah, jadi disalin setiap ada yang jadi raja. Nah, dalam Septuaginta itu adalah kitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan menjadi ke dalam bahasa Yunani. Di zamannya sebelum Yesus sudah jadi Septuaginta. Ya, dengan kode LXX. Bapak Ibu kalau melihat huruf LXX, itu dalam huruf Romawi artinya apa? 70, bukan? Nah, kitab Septuaginta ini dipercaya yang mengerjakannya adalah 70 para ahli kitab. Gitu ya. Nah, frase atau penggalan kalimat salinan dari hukum itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu menjadi Deuteronomion, yang dipakai sebagai nama kitab di Septuaginta. Dari kata apa? Deutero yang berarti kedua, dan nomos yang berarti hukum. Jadi artinya hukum yang kedua. Itulah sebabnya dalam bahasa Inggris, kitab Ulangan ini disebut kitab Deuteronomy. Itu asal mulanya tuh. Dalam bahasa Indonesia Ulangan, ya. Tetapi jika menurut praktek kuno, pemberian nama sebuah kitab itu dilakukan dengan mengambil kalimat pembukanya. Kita sudah bahas nih dari sesi-sesi yang lalu ya. Setiap penamaan kitab mengambil kalimat pertamanya, kalimat pembukanya. Kitab Ulangan itu kalimat pembukanya adalah Devarim, bahasa Ibraninya, artinya perkataan. Karena kitab ini dibuka dengan kalimat inilah perkataan-perkataan. Eleh hadevarim. Ya, jadi disebut Devarim dalam bahasa Ibrani. Gitu ya, Bapak Ibu, ini latar belakangnya nama Ulangan. Nah, kitab ini sebenarnya bukan hukum kedua, bukan. Karena kitab Taurat nggak ada, Taurat 1, Taurat 2 nggak ada. Tetapi berisi pernyataan kembali hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa di Sinai. Musa, sebelum di akhir hayatnya, sebelum Musa mati, Musa menyatakan kembali, mengingatkan kembali tentang perjanjian yang ada di Sinai. Berupa ringkasan narasi Keluaran, Imamat, Bilangan. Musa cerita lagi tuh narasi yang lalu, ya. Pada umumnya mengulang hukum-hukum yang pernah disampaikan sebelumnya. Tetapi kali ini kepada siapa?
generasi Israel yang baru. Sebelum masuk Kanaan, Musa mengulang pernyataan-pernyataan hukum-hukum yang dulu sudah diajarkan. Mengapa? Ini generasi yang baru. Ya. Banyak dari Keluaran pasal 20 sampai 23 itu diulang di kitab Ulangan ini. Kitab ini mengisahkan ketika bangsa Israel sudah sangat dekat dengan Kanaan. Kanaan bisa dilihat dengan mata telanjang di kejauhan. Ya. Berkemah di dataran Moab. Jadi, kitab Ulangan ini terjadinya ketika bangsa Israel ada di dataran Moab di sebelah timur Sungai Yordan. Dekat dengan Yeriko, sudah dekat. Nah, ketika itulah Musa tahu bahwa Musa tidak akan menyeberang. Musa akan mati. Musa mengulang semuanya, memperingatkan lagi Israel, generasi yang baru ini. Jadi sudah dekat Kanaan, tinggal menyeberang saja Sungai Yordan dan menaklukkan Kanaan. Harus berperang, ya. Nah, pada saat-saat yang kritis ini, Tuhan menginspirasikan pada Musa agar menyampaikan pesan-pesan penting kepada generasi baru umat Israel untuk mengingatkan perjanjian di Sinai dan ketentuan ketika mereka nanti sampai di Kanaan. Gitu ya. Generasi ini baru, generasi yang lama semuanya sudah mati, Bapak Ibu. Di sesi yang lalu kita sudah bahas ya. Semuanya sudah mati kecuali Musa yang saat ini masih hidup, memberikan perkataan terakhir, pesan-pesan terakhir, Yosua dan Kaleb. Sisanya generasi baru yang dulu waktu menyeberang Laut Teberau masih kanak-kanak, sekarang sudah dewasa semua. Ya. Akhirnya Yosua dipilih sebagai pemimpin Israel yang baru menggantikan Musa. Ya, Bapak Ibu ya. Dan lalu Musa mati. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Mengapa Musa mengulang-ulang lagi pesan yang lama itu? Bapak Ibu perlu tahu, kitab Ulangan ini ditulis 40 tahun setelah kitab Keluaran. Sehingga seluruh generasi yang keluar dari Mesir yang disensus di Sinai sudah mati. Kecuali Musa, Yosua, dan Kaleb. Begitu ya. Nah, generasi yang baru yang masih hidup adalah mereka yang ketika menyeberangi Laut Teberau masih anak-anak. Jadi mereka perlu diingatkan, disegarkan dalam hal perjanjian di Sinai. Di samping itu mereka sekarang berada di sisi timur Sungai Yordan. Bersiap berperang menaklukkan Kanaan. Jadi perlu diperkuat komitmennya agar taat kepada apa yang dituntut oleh Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati mereka. Ditambah lagi dengan Musa tidak akan ikut ke Kanaan. Jadi mereka perlu dikuatkan. Penggantinya adalah ini Yosua penggantinya. Terus diulang lagi ajaran Taurat supaya mereka dikuatkan ketika masuk ke Kanaan. Sebab di Kanaan banyak dewa-dewa kafir. Begitu ya, Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, format penulisan dari kitab Ulangan ini itu polanya sama dengan perjanjian di zaman dulu, di zamannya. Contohnya perjanjian bangsa Het. Itu adalah bangsa Anatolia kuno sekali. Ya. Di perjanjian kuno itu, setiap perjanjian itu dibuka dengan pembukaan. Siapa saja yang terkait, sang raja dan rakyatnya misalnya. Nah, di kitab Ulangan modelnya seperti itu. Yaitu Ulangan 1 ayat 1 sampai 5, pembukaan. Nah, kemudian latar belakang sejarahnya sehingga sampai pada perjanjian ini. Kitab Ulangan jelas tuh urutannya. Ulangan 1 ayat 6 sampai 3 ayat 29. Dan seterusnya. Jadi pola perjanjian ini, kitab Ulangan ini polanya adalah perjanjian sebenarnya. Perjanjian yang mengikuti pola perjanjian raja-raja zaman dulu. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi ada polanya. Nah, isi kitab Ulangan
itu berisi 3 khotbah perpisahan dari Musa. Musa tahu mau mati. Kemudian Musa mati digantikan oleh Yosua. Ya. Nah, khotbah ini disampaikan kepada generasi yang tumbuh dewasa di pengembaraan di padang pasir selama 40 tahun. Jadi bukan generasi yang keluar dari Mesir. Generasi ini adalah keturunan dari mereka yang keluar dari Mesir. 3 khotbah Musa ini dilakukan di sebelah timur sungai Yordan. Itu bisa dibaca di Ulangan 1 ayat 1. Dibuka di sana ya. Di tanah Moab persisnya. Khotbah pertamanya dari Musa dimulai pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40. Kok tahu? Ya disebut di Ulangan 1 ayat 3. Musa tidak hanya menyampaikan hal itu secara oral, enggak. Musa juga menulisnya. Itu dicatat di Ulangan 31 ayat 9, ayat 22, ayat 24. Musa menulis apa yang dikhotbahkannya atau pesan-pesan atau perkataan-perkataan Musa kepada umat Israel generasi baru ini. Nah, juga pengisahan kembali relasi antara Tuhan dan Israel. Dulu mengembara di padang pasir, banyak yang memberontak. Kalau memberontak, kena tulah, kena kutuk, mati. Tapi kalau taat, kemenangan. Cerita terus Musa. Supaya bangsa umat yang baru ini, generasi yang baru ini, mengerti dan menghayati. Selama perjalanan dari Sinai ke Moab, ya, Bapak Ibu kalau ikuti online Bible Study atau OBS ini secara rinci ya, pasti penyampaian saya ini sudah bisa membayangkan petanya. Dari Gunung Sinai menuju ke atas sampai di tepi sungai Yordan. Tinggal menyeberang Yeriko ya. Begitu. Itu khotbah pertama. Khotbah keduanya yaitu Ulangan 4 ayat 44 sampai 28 ayat 68. Ini adalah pesan panjang sekali. Isi dari perjanjian itu menjelaskan bagaimana Israel harus hidup di Kanaan nanti dan tentang berkat dan kutuk. Khotbah terakhir dari Musa itu Ulangan 29 ayat 1 sampai 30 ayat 20. Yaitu memperbaharui komitmen terhadap perjanjian hukum di Musa. Harus komit nih. Sebentar lagi kamu masuk tanah perjanjian dan kamu akan berperang. Ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada yang punya filosofi, kamu akan diam saja, Allah berperang ganti kita, salah. Itu saat-saat dimana kita tidak bisa apa-apa. Tapi kalau kita bisa melakukan sesuatu, itu bagian kita. Israel disuruh berperang, masuk ke Kanaan. Ya. Sebagai penutup, ya itu transisi dari Musa ke Yosua. Musa menunjuk Yosua. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kitab Ulangan ini sangat menarik, Bapak Ibu, dan unik. Mengapa? Yang pertama, Kitab Ulangan ini adalah kitab yang paling banyak dikutip di Perjanjian Baru. Ada sekitar 80 kutipan minimal. Kitab Ulangan mencatat 10 firman Tuhan. Tidak salah juga kalau ada yang mengatakan bahwa Kitab Ulangan ini adalah detak jantungnya Perjanjian Lama. Apa artinya? Seluruh Perjanjian Lama dasarnya adalah Kitab Ulangan ini. Pentatuk tepatnya. Jadi makanya kita tidak boleh tidak mengerti. Nanti lanjutannya sudah lebih mudah karena tahu latar belakangnya ini. Kitab Ulangan ini adalah teologi utama dari Perjanjian Lama. Ya. Para nabi sangat mengutamakan Kitab Ulangan ini. Kitab Ulangan juga berisi hukum yang terutama. Shema. Shema ini akan kita bahas Rabu depan. Topik khusus ya. Musa naik ke Gunung Nebo dan melihat negeri perjanjian itu. Di mana? Di Kitab Ulangan dicatatnya. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Gunung Nebo, dulu Musa ke sana. Di sesi yang lalu saya sudah kasih contohnya ya, fotonya. Ketika saya ada di sana, di seberang tuh kelihatan di kejauhan itu ada Laut Mati, ada Bethlehem, Yerusalem, Jericho, bisa dilihat di puncak Gunung Nebo. Ya, oke kita lanjutkan dulu.
Ya. Jadi akhirnya Ulangan 34 ayat 5 sampai 8. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana, di mana? Di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Gak ada yang tahu. Mengapa? Sengaja. Kalau tahu pasti dikeramatkan. Bahkan disembah-sembah sama Israel nanti. Kan sudah pernah terjadi tuh. Musa membuat tongkat ular. Nehustan. Sudah kita bahas di yang lalu. Tongkat itu akhirnya bisa loh disembah-sembah. Akhirnya dihancurkan. Ya. Kita sudah bahas itu kan, saudara. Baik, ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Matanya nggak kabur, kekuatannya nggak hilang. Naik ke gunung lalu mati. Kalau orang zaman sekarang umur 30 aja nggak bisa naik gunung. Capek lututnya. Ya. Nah, ayat 8. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. 30 hari selesai ya, selesai udah. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ada satu ayat. Mari kita baca. Ulangan 34 ayat 10. Ini harus dijelaskan supaya Bapak Ibu tidak salah mengerti. Ya. Berapa? Ulangan 34 ayatnya yang ke-10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ini kalau salah baca jadi aneh. Setelah Musa nggak ada nabi lagi gitu, seolah-olah. Bukan. Ya, kita tahu setelah Musa banyak nabi masih. Ya. Nah, dalam terjemahan ini jelas sekali. Misalnya NIV. Since then, sejak itu kemudian tidak ada nabi yang bangkit dari Israel seperti Musa. Bukan tidak ada nabi. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Bukan begitu maksudnya. Tidak ada nabi yang bangkit dari Israel yang seperti Musa. Like Moses. Whom the Lord knew face to face. Di mana Tuhan berhadapan muka dengan Musa. Gak ada lagi. Begitu ceritanya. Bukan tidak ada nabi lagi. Seolah-olah Musa adalah nabi yang terakhir. Kalau kita baca terjemahan bahasa Indonesianya. Sebenarnya bukan demikian. Tapi sejak itu tidak ada nabi yang seperti Musa. Yang berhadapan muka dengan Tuhan. Begitu ya. Tetapi ingat, kalau baca Alkitab tidak boleh hanya satu ayat. Yang kedua, Alkitab itu progresif. Bisa saja kemudian ada kondisi khusus. Yang dulunya hukum sunat itu kekal, di Perjanjian Baru sudah tidak berlaku. Ingat itu, nggak boleh satu ayat. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Apa benar tidak ada nabi yang seperti Musa? Nah, ini dia. Kita baca dulu. Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Ulangan pasal 18 ayat 15 dan 18. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi, sejak Musa mati itu, tidak ada lagi yang seperti Musa yang bangkit. Sampai nanti lama sekali, nah, rupanya ada yang dinubuatkan yang akan datang yang lebih besar lagi. Nah, itu nubuatannya di
Ulangan 18 ayat 15 dan ayat 18. Ayat 18-nya, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Apa artinya? Dari antara Israel. Tidak ada nabi di luar Israel. Ya, jangan memakai ayat ini untuk pembenaran nabi-nabi di luar Israel. Tidak ada. Dari antara saudara mereka. Maksudnya apa saudara mereka? Ya kita tahu kan, Israel punya 12 suku. Saudara itu maksudnya ke-12 suku itu. Bukan orang Arab atau orang India atau orang Amerika, bukan. Ya, harus mengerti ya itu ya. Kalau baca Alkitab harus sesuai konteks. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini sebenarnya nubuatan tentang Sang Mesias, Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu catat baik-baik. Kadang-kadang ayat ini dipakai orang untuk menunjuk nabi yang lain. Bukan. Di antara saudaramu. Saudaramu di situ adalah sesama Israel, ke-12 suku Israel. Dan kita tahu, sudah bahas di sesi-sesi yang lalu, bahwa Mesias lahir dari suku Yehuda. Silsilah Mesias, masih ingat ya? Kita sudah bahas ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Digenapinya di mana? Itu ulangan tadi itu. Nah, di Yohanes 1 ayat 21. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Rupanya orang Israel sudah tahu akan ada nabi yang akan datang. Yaitu tadi, kitab ulangan tadi itu. Di antaramu akan bangkit seorang nabi. Aku akan menaruh firman-Ku ke dalam mulutnya. Nah gitu. Rupanya orang Israel sedang menanti-nantikan itu. Nah, di Yohanes 1 ayat 25 disebutkan begini. Mereka bertanya kepadanya katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Intinya adalah orang-orang mengharapkan ada Nabi yang akan datang. Gitu ya. Di Yohanes 1 ayat 45, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia." Nah ini perhatikan baik-baik nih. Kami telah menemukan dia. Yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat. Tepatnya ulangan 18 ayat 15 dan 18. Dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Yohanes 1 ayat 45. Jadi sebenarnya nubuatan itu jelas. Yang dinanti-nantikan itu, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat itu dan oleh para nabi, yaitu Yesus. Jelas ya? Kalau dalam Yohanes 5 ayat 46, di situ disebut, "Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku." Ini yang bicara Tuhan Yesus sendiri nih. Kalau kamu percaya Musa, percaya Taurat, ulangan 18, 15, 18, tentu kamu juga percaya kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Ini yang menyampaikan hal ini Tuhan Yesus sendiri loh. Itu aku. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Dalam Yohanes 6 ayat 14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Pasti yang dimaksud orang-orang itu adalah ulangan 18, 15, dan 18 itu. Dan para nabi yang menubuatkan. Nah, kalau Yohanes 7 ayat 40, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang dimaksud nabi yang akan datang itu dia ini gitu kira-kira. Bukankah telah dikatakan Musa,
Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Ini jelas nggak bisa disangkali, Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya. Kisah Rasul 7 ayat 37. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Ini kan kutipan Ulangan 18 ayat 15-18 itu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Nah, istimewanya kitab Ulangan ini, bahkan Tuhan Yesus ketika dicobai iblis mengutip dalam kitab Ulangan ini. Ini saya sudah buatkan ringkasannya. Bapak Ibu baca Matius 4 ayat 1 sampai 11 ya. Di situ setan mencobai Tuhan Yesus. Di Matius 4 ayat 3, setan bicara begini, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Di Matius 4 ayat 4, Tuhan Yesus menjawab memakai Ulangan 8 ayat 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, Tuhan Yesus selalu memakai kitab Ulangan untuk melawan si iblis. Si iblis berkata lagi, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini kan dari kitab suci juga si iblis ambil kalimatnya. Tapi dijawab lagi oleh Tuhan Yesus, mengambil dari Ulangan 6 ayat 16. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Si iblis mencoba yang terakhir kali. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Tuhan Yesus pakai Ulangan 6 ayat 13. Nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Bayangkan, Tuhan Yesus mengcounter si iblis dengan menggunakan ayat-ayat dari kitab Ulangan. Tiga-tiganya dari kitab Ulangan nih Bapak Ibu. Ya, oke, nanti dibaca lagi, diulang. Ya. Nah, nubuatan kematian Tuhan Yesus apakah ada di Ulangan? Ya, kita lihat saja faktanya. Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, yang mengakibatkan ia layak dihukum mati maksudnya, lalu ia dihukum mati, kemudian digantung pada sebuah tiang, ya, tiang atau pohon atau salib, itu maksudnya sama. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Gak boleh. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Ini aturan Taurat nih Bapak Ibu. Jadi kalau ada penjahat yang digantung di tiang atau salib, itu nggak boleh mayatnya didiemin semalaman di tiang. Harus diturunkan, harus dikubur pada hari itu juga. Ini aturan Taurat nih. Nah, yang terjadi adalah kalau orang sampai dihukum gantung di tiang itu, bukan hukuman gantung di leher ya, digantung di tiang itu, maksudnya itu disalib maksudnya. Itu karena terkutuk. Nah, faktanya dalam 1 Petrus 2 ayat 24, Yesus menanggung kutuk manusia dan tergantung di kayu salib. Rasul Paulus juga menekankan hal ini di Galatia 3 ayat 13. Supaya apa? Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Itu di ayat 14-nya. Ulangan 21 ayat 23 tadi kan memerintahkan bahwa mayatnya nggak boleh dibiarkan semalaman tergantung. Injil juga mencatat hal yang sama pada mayat Yesus. Langsung diturunkan cepat-cepat hari itu. Karena itu adalah hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu kalau baca Injil kematian Tuhan Yesus, disalib mati lalu cepat-cepat diturunkan sebelum Sabat. Mengapa nggak dibiarkan aja? Karena kitab Taurat melarang hal itu.
Dan itu dicatat dalam Matius 27 ayat 57 sampai 60 dan Markus 15 ayat 42 sampai 46. Bisa dibaca sendiri nanti Bapak Ibu, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ketika Tuhan Yesus ditanya hukum yang terutama, Tuhan menjawab, bukan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu mengambil dari Ulangan 6 ayat 5. Coba bayangkan betapa istimewanya kitab Ulangan ini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau yang ini Tuhan Yesus mengambil dari Imamat 19 ayat 18. Perhatikan, Tuhan Yesus selalu mengambil kutipan ayat-ayat dari kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu rohani. Cuma ada bagian-bagian yang disempurnakan oleh Tuhan Yesus gitu ya. Oke, lanjut. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi kitab Ulangan adalah kitab terakhir dalam Pentatuk. Khotbah terakhir yang disampaikan oleh Musa kepada generasi Israel yang baru untuk taat pada perjanjian Musa itu, ya. Dan bersiap masuk tanah perjanjian atau Kanaan. Ini adalah gambarnya, Bapak Ibu. Sebentar ya. Jadi Israel berkemah di sini, di dataran Moab. Ini nih. Ya, di sini. Ini Sungai Yordan yang biru ini. Nah, jadi di sebelah timurnya Sungai Yordan, Israel berkemah. Di seberangnya Sungai Yordan, di sisi baratnya ada kota Jericho. Udah deket banget nih, Bapak Ibu. Ya, sudah sangat dekat. Tinggal nyebrang masuk. Nah, disinilah kitab Ulangan itu mencatat kejadian di mana Musa berpesan terakhir kali sebelum Musa mati kepada umat Israel yang dulunya masih kanak-kanak ketika menyeberang Laut Teberau yang terbelah itu. Ya. Begitu. Jelas ya. Kita juga lihat ini, kalau lihat peta ini Bapak Ibu. Kita tahu kitab Keluaran itu mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir menuju ke Sinai. Di sini Sinai. Nah, selama ada di Sinai, Tuhan memberikan hukum-hukum Taurat. Nah, itu dicatat di Imamat. Jadi perjalanan yang dari Mesir ke Sinai itu Keluaran, di Gunung Sinainya itu hukum-hukum diberikan, perjanjian Sinai diberikan, itu dicatat di Imamat. Sedangkan Bilangan itu lanjut lagi perjalanannya, itu Bilangan sampai ke Kades Barnea sini, ya. Lalu Israel mengirim mata-mata ke Kanaan, ke atas sini terus menyelidiki keadaan Kanaan. 12 mata-mata. 12-nya kembali melaporkan kepada Musa bahwa yang 10 melapor menakut-nakuti. Kanaan itu orangnya besar-besar, bentengnya kuat-kuat, sehingga seluruh generasi Israel tidak mau lanjut ke Kanaan. Makanya mereka kembali ke berputar-putar di padang pasir ini aja 40 tahun sampai semuanya mati. Nah, yang masih hidup adalah generasi yang baru. Nah, generasi yang baru lanjut perjalanan mau menyeberang Edom. Di sini Edom nih. Tapi oleh orang Edom tidak boleh, jadi muter ke bawah. Begini rutenya. Terus ini sampai ke sini. Ya tentu saja ada perang, sini perang, sini perang. Lalu di pinggir Sungai Yordan sini. Nah, di pinggir Sungai Yordan inilah bangsa Israel berkemah dan Musa mau mengakhiri hidupnya. Itulah yang dicatat oleh kitab Ulangan di dataran Moab ini. Musa naik ke Gunung Nebo lalu mati dan Musa digantikan oleh Yosua. Nah, jadi Rabu mendatang kita akan membahas lebih detail kitab Ulangan. Nanti kalau kitab Ulangan sudah selesai, lanjutannya adalah menyeberang ke Kanaan ini. Kisahnya terus berlanjut, yaitu kitab Yosua. Begitu ya Bapak Ibu ya.
Ini luar biasa loh sebenarnya. Cuma banyak orang kalau membaca tidak mengerti dan tidak tekun. Diajari pakai online Bible study tidak tekun juga. Rugi loh sebenarnya tidak tekun itu. Hanya orang yang tekun yang akan mengerti dengan urut dan lengkap. Ingat, kebenaran harus dimengerti secara urut dan lengkap. Sesuai konteks Alkitab. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita boleh belajar dari kitab Ulangan ini, mestinya dari seluruh Taurat ya belajarnya ya. Kita tahu bahwa bangsa Israel tegar tengkuk. Apa akibatnya? Semuanya mati di padang pasir. Bersungut-sungut, memberontak, melawan pemimpinnya. Musa seringkali tuh dilawan, mau dilempari batu. Ya, itu sama dengan melawan Tuhan. Akhirnya seluruh generasi Israel mati di padang pasir, kecuali generasi yang baru. Nah, generasi yang baru inilah yang sampai ke dataran Moab dan diberi pesan-pesan terakhir oleh Musa yang dicatat di kitab Ulangan. Demikian penjelasan tentang kitab Ulangan secara singkat, tapi mudah-mudahan ini sangat jelas ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan co-host. Baik, terima kasih Pak Wiknyo atas pemberitaan firman yang sangat memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan nyalakan icon raise hand dan aktifkan kameranya. Yang pertama ada Bapak Joko Siswanto. Silakan Pak Joko. Silakan Pak Joko. Waduh, makasih banyak nih Pak penjelasannya. Sedikit tapi padat. Oh, puji Karena Tuhan. jujur aja Pak, saya baru sadar bahwa tadi diulang ya. Jadi percobaan di padang gurun aja iblis pakai kitab Ulangan, Yesus juga pakai kitab Ulangan gitu loh. Iblis ambil dari Mazmur dan sebagainya, Pak. Nah, Tuhan Ya, Yesus hanya pakai Ulangan saja. ya. Nah ini saya juga baru tahu bahwa ada benang merahnya Pak. Kalau Ya. ada kita ngelihat dalam Taurat itu ternyata luar biasa banget gitu loh. Terus tentang nubuatan Nabi, orang Israel tahu juga gitu loh. Ya, Karena orang betul. Israel kan artinya tinggi-tinggi nih Pak. Ya. Jadi tahu bahwa, ini siapa gitu. Saya baru sadar, iya ya, dalam perjanjian baru seperti itu deh. Ya, Memang betul. ada korelasinya ya, hubungannya antara walaupun sedikit Bapak jelaskan, tapi saya baru terbuka gitu loh. Oh jadi harus urut manajemen pikiran kita untuk memahami firman Tuhan begitu loh. Betul. Terima kasih banyak Pak ya. Iya. Tapi ini yang saya agak ini Pak, waktu Musa mati nih Pak. Jadi agak bingung di situ, kalau nggak salah dikuburkannya, nyanya itu huruf besar Pak. Oh. Nah, apakah di situ tuh kan hanya dua, Tuhan sendiri sama Musa yang naik ke mana, ke gunung itu? Karena setahu saya nabi yang bisa bercakap-cakap, yang langsung berhadapan dengan Tuhan itu cuman Musa Pak. Ya. Bahkan Musa ngomong, Tuhan aku pengen lihat engkau gitu. Tapi Tuhan menyembunyikan ke balik bukit, Musa yang bisa lihat belakangnya. Ya karena itu adalah Allah itu dahsyat begitu loh. Kita kalau ngelihat Allah bakar gitu loh. Ya. Nah itu hanya Musa Pak gitu loh. Nah saking spesialnya Pak, apakah Tuhan sendiri yang ikut campur Pak di situ? Kalau bahasa aslinya gimana Pak? Karena nggak ngerti bahasa aslinya ya. Dikuburkannya besar, Musa di situ. Apakah Tuhan sendiri dengan tangannya menguburkan Musa begitu? Nah ini ya, saya juga bingung nih Pak. Jadi kalau dilihat tinjau dari bahasa aslinya lah, kalau Bapak begitu yang udah ngelihat, gimana Pak itu Pak? Ya, jadi begini, Alkitab itu juga pakai gaya bahasa tertentu ya. Musa ini mati, dikuburkannya lah dia di situ. Artinya Tuhan yang mengubur, tapi bukan berarti Tuhan turun lalu ngubur gitu, juga nggak gitu juga. Artinya Tuhanlah yang mengizinkan Musa mati lalu dikuburkan. Gitu, Pak, ya. Nah, tetapi ada tetapinya Pak. Ya. Kita tahu bahwa Musa akhirnya muncul dengan Elia bertemu Tuhan Yesus. Ya, di waktu baru ya. Itu artinya, ya, Elia kan nggak mati Pak. Betul, diangkat. Ya, nah Musa artinya kalau dicatat mati, ya Musa mati. Tetapi kenapa bisa muncul dengan Elia? Nah, pasti Tuhan
mengecualikan Musa. Artinya kalau mati kan ke Sheol tuh, ke dunia orang mati. Betul. Nah, pasti Musa nggak dibawa ke sana, tapi dibawa seperti Elia. Tapi Elia kan dengan fisik, tubuh fisik. Nah, Musa mati, pasti tubuhnya dikasih tubuh yang baru. Meskipun tidak tertulis ya, tapi kemungkinan besarnya begitu. Begitu. Ya. Itu, Pak. Oke, makasih Pak. Singkat, padat, ya. Makasih, Tuhan berkati, Pak. Tuhan berkati. Makanya Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita sampai ke perjanjian baru nanti, ingat ya, perjanjian baru tuh bangsanya tetap sama, bangsa Israel. Budayanya tetap sama, bukan berubah loh. Meskipun ditulis dalam bahasa Yunani, tapi latar belakangnya tetap Ibrani. Gaya bahasa yang dipakai itu kelihatan tuh, itu sebenarnya Ibrani, cuma dibahasakan dalam bahasa Yunani gitu. Makanya perjanjian lama perlu dimengerti. Tetapi jangan berhenti di perjanjian lama, nggak dapat hasil. Perjanjian lama itu persiapan, perjanjian baru puncaknya. Jadi kalau orang hanya belajar perjanjian lama, ya dia rugi sendiri. Gitu. Ya, oke. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ada Bapak Jo Andri. Silakan Pak. Pak Jo, silakan. Shalom Pak Wiknyo. Shalom. Ya, Pak Wiknyo, saya mau izin tanya nih Pak Wiknyo. Ya. Jadi kalau kitab ulangan ini apakah benar itu sebagai kitab yang ditulis untuk mengkonfirmasi bahwa bangsa Israel itu menganut monoteisme atau bukan? Gitu. Yang pertama, oke, Pak. baik. Ini dan kemudian, ya. Kemudian yang kedua, oke, silakan Pak. Nah, nanti Rabu depan kita belajar tentang Shema. Shema itu credo atau pengakuan iman orang Israel yang ditulis di Taurat. Nah, itu monoteisme banget. Nggak ada politeisme. Baik. Gitu. Kemudian yang kedua, Pak, ini dalam rentang waktu kapan, Pak, kitab ini ditulis, Pak? Karena tadi kan tahun ke-40 menurut penanggalan mana gitu loh. Ya. Tentang waktunya mungkin. Ya. Di sesi yang lalu kan saya berikan timeline tuh. Ya. Nah, timelinenya itu ketika ada sampai di Moab, ketika Musa mati. Jadi itu penulisan terakhir ketika Musa mati lalu diselesaikan oleh Yosua mungkin. Oh, baik. Jadi pada periode itu. Baik, Pak. Itu aja, Pak. Israel berkemah di dataran Moab di timur Sungai Yordan. Di situ aja tahunnya. Baik, terima kasih Pak. Tuhan berkati, Pak. Oke, Tuhan berkati. Di timeline yang lalu ada itu, saya berikan tahunnya. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada Bapak Henry Lumoindo. Pak Heri. Ya, maaf Pak. Ya, silakan Pak Heri. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Wah, ketemu kita di Zoom. Ya, hanya ketemu malam ini. Ya. Sangat menarik ini di kitab ulangan. Yang saya tertarik di ayat 23 ya, Pak ya. Ya. Itu jelas banget gitu loh. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Ya, betul. Nah, kalimat ini kan saudara-saudara kita ngikuti itu. Ya. Betul Pak ya? Ya. Bahkan pakai kain kafan pun sampai saat ini mereka masih menggunakan itu. Ya. Nah, pertanyaan saya, Kristen sejak kapan ya jadi pakai peti gitu loh? Saya berpikir juga, saya sempat berpikir praktis juga gitu loh. Dari segi praktis ya. Karena itu aja sih. Oke, mengerti. Ya, makasih Jadi Pak. begini Pak, proses penguburan Tuhan Yesus tidak sama dengan sekarang, nggak sama. Karena digeletakkan di gua, bukan dikubur di tanah, bukan. Jadi sama nggak? Nggak sama juga. Maksud saya prinsipnya. Ya. Dikubur pada hari itu, kemudian memakai kain kafan. Ya. Kan gitu. Tapi tidak dikubur, Tuhan Yesus di gua. Oh iya. Rempah-rempahi. Nah, terus kemudian kalau penguburan Yahudi itu begini Pak, itu didiamkan lama. Nanti setelah setahun atau berapa lama tinggal tulangnya saja. Dikuburkan yang kedua kali. Apa maksudnya? Tulang-tulangnya dikumpulkan, dimasukkan ke peti Pak. Akhirnya ada di peti juga akhirnya.
Nah, kalau zaman sekarang bagaimana? Ya itu kan budaya hari itu, kita tidak harus ikuti. Itu nggak penting. Bahkan ya Pak, kebenaran yang sampai perjanjian baru, dikremasi saja tidak masalah. Ya. Banyak orang ngotot kan, dikremasi nggak boleh, nanti nggak bisa bangkit. Loh bagaimana sih? Masa Tuhan nggak bisa membangkitkan? Tuhan itu membangkitkan tidak pakai abu yang lama, tanah yang lama, nggak pakai. Dipakai tubuh yang baru. Mohon maaf. Ya. Kalau tidak salah, saya pernah dengar ya, GBI pun kan melarang, Pak. Dulu Pak, sekarang tidak. Oh, ya. Saya melihat beberapa kali ada tulisan dari GBI yang sekarang boleh kremasi gitu ya, meskipun mungkin ada beberapa orang yang beda pendapat ya, mungkin saja. Tahu saya Pak Senduk sendiri kayak pernah berkhotbah tentang itu. Oh ya. Itu loh, sehingga kan namanya beliau sesepuh ya, pendiri, otomatis kan mungkin masih ada yang ya pro kontra. Seingat saya masih pro kontra ya. Ya. Jadi tapi dengan berjalannya waktu pasti itu diperbolehkan Pak. COVID gini misalnya, masa mau ngotot? Nggak bisa. Ya dengan adanya COVID ini kan nyaris menghilangkan tradisi-tradisi yang ketat. Iya betul. Termasuk dengan saudara-saudara kita, mereka pun pakai peti ya. Ini kan. Iya jadi, betul. ada baiknya juga sih COVID ini. Ya biar kita tidak terikat pada sesuatu yang kaku, yang tidak prinsip. Ya. Makasih Pak. Lagi Pak. Makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Thank you. Berikutnya. Oke, selanjutnya ada Bapak Rudi Suhada. Silakan Pak. Silakan Pak Rudi. Shalom Pak. Saya mau tanya yang ulangan 21 ayat yang ke-22 itu kan ditulis di situ bahwa hukuman dengan salib ya. Ya. Setahu saya ini orang Israel itu kalau dihukum kan selalu dilemparin dengan batu. Oh, itu kalau berzina, Pak? Mati. Itu kalau berzina. Oh, jadi nggak semua dilemparin batu gitu? Enggak. Itu kalau berzina hukumannya dirajam pakai batu. Ya. Itu jadi, sebabnya Tuhan Yesus digantung. Ya, kan ada yang perempuan tertangkap basah berbuat zina tuh, Pak. Nah, itu mau dirajam. Ya. Oh, ya. Terus yang kedua, mengenai mayat Musa, itu iblis kan ribut sama siapa ya? Gabriel ya kalau nggak salah, saya lupa. Ya, sama malaikat. Mengenai mayat Musa itu, ya Mikael. Itu berarti kan memang Musa waktu itu kan mayatnya diperebutkan oleh mereka berdua itu ya. Gini Pak. Tapi yang dapat ya. Gini Pak. Kira-kira setan atau iblis butuh nggak mayat? Harusnya enggak ya. Ya enggak lah, mayat buat apa? Atau butuh. Ya, makanya. Kecuali di film-film zombie Pak. Nah makanya kalau baca Alkitab, makanya harus sesuai konteksnya. Kita harus mengerti konteksnya. Kalau itu diperebutkan, itu bukan mayat Pak. Itu yang diperebutkan jiwanya, rohnya. Si iblis mau, ngerti. Si iblis mau rohnya Musa itu lari ke alam maut seperti yang lain-lain. Kan aturannya semua yang mati zaman perjanjian lama masuk ke Sheol, ke alam maut. Nah, Musa enggak nih rupanya, ribut gitu loh. Itu ceritanya. Oke. Oke. Ya, ngerti. Makasih Pak. Terus? Oke, selanjutnya ada Bapak David. Silakan Pak David. Ya, Pak Daud silakan. Malam, Pastor. Selamat malam. Yang mau saya tanyakan itu, tadi saya perhatikan waktu sejak keluaran, bangsa saya keluar dari Mesir, terus ke Gunung Sinai, terus lanjut seperti itu apa seperti perjalanan hidup manusia kayak gitu ya? Setelah bertobat, kan berarti bertobat, jadi kayak apa ya? Proyeksi hidup manusia seperti itu kah? Kayaknya seperti itu ya. Jadi ngerti. Setelah bertobat, jadi berarti keluar dari Mesir, terus kemudian perjalanannya hidup seperti sampai ke Kanaan, masuk ke surga gitu. Ya itu pertanyaannya. Tapi
menganalogikan boleh juga sih. Ketika Israel dibebaskan Tuhan dari Mesir, itu kan dibebaskan dari perbudakan secara fisik tuh. Nah, kita sekarang dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan dosa. Kan gitu. Israel sampai ke Sinai diberi Taurat, diberi hukum untuk beribadah. Nah, kita setelah dibebaskan, ditebus oleh Tuhan, diberi hukum, bukan Taurat. Aku akan menaruh hukumku di pikiranmu, di akal budimu. Itu yang terbaru tuh, kitab Ibrani. Ya kan? Beda. Nah, setelah itu berjalan lagi menuju Kanaan. Kalau Israel, kalau kita menuju Kanaan surgawi. Nah, ketika menuju Kanaan surgawi, kalau dapat rintangan atau masalah, itu sebagian ada yang nggak mau pergi itu. Ya, yang muter-muter gitu. Itu binasa itu, muter-muter di dunia. Itu orang yang nggak mau all out sama Tuhan. Maunya enak, aman. Nah, itu dia. Kalau yang jahat nggak usah diomongin ya. Jahat pasti udah nggak kemana-mana. Pasti binasa jahat. Yang ketinggalan di Mesir itu kan yang jahat itu. Iya, betul. Betul. Ya, itu tadi saya lihat seperti itu, kayaknya kok kayak kehidupan manusia, kehidupan kekristenan ya, seperti betul. itu gitu. Betul. Makanya, Pak Daud, generasi yang lama kan mati semua tuh. Karena nggak mau berubah pikirannya, nggak mau bertobat. Generasi yang baru dibawa ke Kanaan. Kenapa? Akal budinya baru. Makanya di Perjanjian Baru dikatakan, berubahlah kau menurut pembaharuan budimu. Gitu. Kalau enggak ya binasa. Iya, betul. Paralel ya. Ya, paralel banget ya. Saya lihat tadi. Banyak yang paralel sih, betul. Iya. Mantap itu. Thank you, Mas. Thank you. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pak Daud ini ada di Taiwan ini. Ini luar biasa ya, kita belajar sama-sama dari ujung-ujung bumi. Oke, berikutnya. Oke, selanjutnya ada Bapak Nanang. Silakan, Pak. Pak Nanang, silakan. Ya, selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak, saya mau tanya, kan kalau kita lihat perjalanan waktu ya, dari Nabi Elia, Nabi Musa, sampai ke Tuhan Yesus itu kan ribuan tahun ya. Nah, pertanyaannya ketika Tuhan Yesus berdoa itu kan Elia dan Musa itu muncul ya, bersama dengan Tuhan Yesus dimuliakan. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana murid-muridnya itu mengerti bahwa itu Elia dan Musa, sedangkan tentang itunya kan jaraknya kan ribuan tahun kan, dan saat itu setahu saya belum ada gambar, karena sampai saat ini pun gambar Tuhan Yesus itu menjadi suatu perdebatan ya, sebetulnya seperti apa sih. Terus yang kedua, Pak, saya tarik mundur sedikit ya, Pak. Henok. Ketika Henok diangkat Tuhan ke surga, berarti kan yang benar-benar diangkat Tuhan ke surga hidup itu kan Henok dan Elia. Kalau Musa tadi kan Bapak sudah jelaskan dia mati dan pertanyaannya, sedangkan Alkitab kan mengatakan upah dosa adalah maut, ya kan, semua orang harusnya mati kan, Pak. Setelah itu baru tinjauannya gimana ya, Pak? Karena saya pernah mendengar ya, untuk yang Henok dan Elia ini kata, ya ini kan orang boleh menafsirkan boleh-boleh saja ya, Pak ya. Mereka bilang katanya, wah nanti itu tetap harus mengalami kematian. Akhirnya artinya kalau harus mengalami kematian, mereka harus turun ke dunia lagi dong, Pak. Kalau itu bagaimana ya, Pak? Oke. Itu jawabannya boleh-boleh saja, itu nggak boleh, Pak. Nggak boleh saja itu. Pakai pikiran sendiri. Henok sama itu mati dulu itu dari mana? Nggak ada ceritanya. Di Alkitab nggak ada, Pak. Pokoknya yang ngarang-ngarang begitu nggak usah didengar, Pak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, soal Elia dan Musa ketemu Tuhan Yesus di gunung, kok bisa tahu? Gitu ya pertanyaannya ya. Nah, yang menulis kitab Injil itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Yang background-nya adalah Taurat. Dia tahu cerita Taurat semua itu. Cuma wajahnya kok bisa tahu gitu ya. Nah, memang tidak ditulis di Alkitab bagaimana mereka mengenalinya. Tapi kita percaya mereka kenal. Kenal tuh bukan kenal wajahnya karena nggak ada foto juga. Tapi mereka bisa tahu yang ini Musa, yang ini Elia. Mereka bisa tahu. Bagaimana taunya? Tidak ditulis di Alkitab. Tapi saya percaya itu tahu mereka. Gitu. Kemana tadi Bapak? Sudah terjawab belum ya? Pak Nanang.
Pak Nanang. Pak Nanang mana tadi ya? Oh, Pak Nanang masih ada. Oke, thank you Pak. Thank you. Cukup ya. Oke, Tuhan berkati Pak. Ya, berikutnya. Oke, selanjutnya ada Bapak Rafli Rinaldi. Silakan Pak. Pak Rafli, silakan. Ya, selamat malam Pak Wikjong. Selamat malam. Pak, ini mengenai kitab Ulangan. Ini kan di sini kan ada cerita mengenai Nabi Musa mati, Pak ya. Ya. Kita juga sering dengar ya, Musa kok bisa menulis kitab Ulangan, kan dia sudah mati. Ya. Ada yang mengatakan bahwa itu dilanjutkan oleh Yosua ya pada saat-saat di kitab Ulangan pasal 24 Pak ya. Ya. Tapi kalau menurut pandangan saya sendiri Pak, bahwa kitab Ulangan ini yang nulis Musa, tidak ada yang ditulis oleh Yosua. Kenapa? Karena kita baca ya, itu semua sepertinya tidak menggunakan kata aku atau saya gitu loh. Jadi Musa selama ini menggunakan kata Musa. Dia seolah-olah menceritakan apa yang dialami oleh Musa. Jadi ketika dia belum mati, dia bisa saja menulis seperti itu. Kan ini kan tuntunan Roh Kudus kan Pak ya, kalau menurut saya gitu Pak. Kira-kira apakah salah pendapat saya seperti itu Pak, dibandingkan dengan ada yang mengatakan bahwa ini Yosua yang melanjutkan, dasarnya apa gitu loh Pak. Oke, baik. Ya. Nah, tidak pernah ada di Alkitab seseorang menulis kematiannya sendiri. Nggak pernah ada, Pak. Siapapun. Nggak pernah ada. Nanti aku matinya begini. Nggak ada tuh. Nah, apalagi ini spesifik. Ya. Nah, kemungkinan besar memang Yosua, Pak. Kenapa? Karena tradisi penulisan itu dilanjutkan dari pemimpin yang satu ke pemimpin penggantinya. Nah, penggantinya kan Yosua yang meneruskan masuk ke Kanaan tuh. Jadi Yosua yang meneruskan. Nanti kita tahu kalau seorang raja diganti raja harus menulis lagi Taurat itu, menyalin gitu. Itu memang aturan-aturan itu. Nah, jadi ketika Musa mati diterusin sama Yosua. Kalau saya lebih percaya itu, Pak. Oke. Gitu. Ya. Iya, Pak. Oke. Tuhan berkati, Pak. Berikutnya, silakan. Oke, selanjutnya ada Ibu Linda. Silakan Bu. Linda, silakan Bu. Pak Wiknyo, kan kalau di Belgia ini pada umumnya orang mati itu kan dikremasi ya Pak? Ya. Nah, kita banyak teman-teman yang dari Kristen masih punya anggapan itu bertentangan dengan kekristenan gitu. Boleh tolong pencerahannya Pak? Baik, silakan. Itu kremasi ya Bu ya? Baik. Ya Pak. Banyak orang Kristen itu tidak belajar Alkitab Bu. Termasuk pengkhotbah-pengkhotbah. Khotbah kremasi itu nggak boleh, nanti kalau terbakar nggak bisa dibangkitkan. Nggak ada dasarnya Bu di Alkitab, sama sekali nggak ada. Yang kedua, satu nggak ada dasarnya ya. Yang kedua, hari ini kalau COVID, ya itu bisa dikremasi loh Bu, tanpa keluarganya bisa apa-apa. Kalau memang sudah nggak ada kuburan, dikremasi. Nah kalau kasus lain, naik pesawat terbang terus meledak, bukan salah dia padahal. Yeah. Masa nggak dibangkitkan? Yang ketiga, masa Tuhan membangkitkan pakai tanah yang sudah lama, tulang yang sudah lama dibawa lagi, diambil-ambil lagi. Padahal kalau kita mati, dikubur misalnya, dikubur sekalipun, suatu hari kuburannya jadi mall. Dibongkar, dihabisin, hancur Bu, hilang semua. Yeah. Kalau naik pesawat terbang, meleduk, terbakar, daging bakarnya kemana-mana. Masuk ke laut, dimakan ikan. Ikannya kita bakar, kita makan lagi. Nggak karu-karuan Bu, hilang itu. Iya kan? Jadi jangan khawatir, mau dikremasi, mau diapain aja itu nggak masalah. Karena tubuh kita nggak bakalan masuk surga. Jiwa dan roh kitalah yang diberikan tubuh yang baru, yang tidak bisa mati lagi. Kalau dipakai yang lama mati lagi nanti. Itu, ya. Gitu Bu. Jadi nggak usah khawatir soal kremasi. Ya, terima kasih Pak. Jadi nanti kan kalau ada temen itu suka susah Pak ngejelasinnya kalau kita nggak gitu ngerti ya. Kalau sekarang kan saya jadi lebih ngerti gitu, bisa meyakinkan mereka gitu loh Pak. Ditanya Terima kasih aja, Pak Wiknyo. Ditanya aja Alkitab dasarnya mana ayatnya? Kok nggak boleh itu dikremasi? Iya. Nanti jawabnya ngawur begini Bu. Itu buktinya
bayi-bayi dipersembahkan kepada dewa Molok dibakar loh. Itu kan persembahan kepada dewa. Beda. Nggak nyambung Bu orang-orang itu. Iya. Ya. Oke. Iya, baik. Baik, Pak. Makasih Pak Wigno. Berkati. Dan berkati. Selanjutnya ada Bapak Joko Siswanto. Pak Joko masih ada lagi. Yo, Pak Joko. Ya, ini menarik Pak. Karena tadi ada yang nanyakan tentang tubuh ya. Ya. Karena darah dan daging tidak termasuk dalam kerajaan surga. Betul. Begitu ya. Nah, apakah saya tuh terpikir begini, pada saat Yesus bangkit dari kematian, itu Yesus pakai tubuh kemuliaan. Ya. Nah, jadi dia tidak terbatas ruang dan waktu, bahkan dia bisa tembus tembok gitu. Pada saat murid-muridnya dalam ketakutan, itu Ya, yang betul. ditemui damai sejahtera yang Tuhan katakan di situ. Benar. Nah, itu pertanyaan, ini apakah sampel atau prototype di tubuh kemuliaan, yaitu tubuh yang seperti Yesus itu Pak. Artinya dia juga bisa makan gitu. Apakah Adam dan Hawa pada saat dijadikan itu, baiklah kita menjadikan manusia bergambar rupa kita, tubuh itu yang dipakai Pak gitu Pak. Baik. Saya cuma mau berikan satu ilustrasi atau memancing Bapak Ibu berpikir sedikit ya. Nanti kalau kita dibangkitkan, kira-kira bentuknya masih manusia gini atau beda? Masih manusia dong ya? Ya, betul. Masa dibangkitkan beda, Pak? Matanya 2 atau 3 ada tambahan di sini bonus. Katanya gantengnya bisa 30 umur. Yang lebih ganteng katanya, Pak. Ya, makanya jadi ketika dibangkitkan ya tetap manusia. Namanya juga bangkit. Bangkit itu kan artinya hidup lagi. Cuman nanti nggak ada jerawat, nggak ada lah, semua sempurna kan. Gitu. Tapi ya tetap kita, gitu loh. Ya, itu yang pertama. Jadi memakai tubuh fisik, tapi tubuh kemuliaan. Apakah tubuh kemuliaannya itu bisa nembus tembok seperti Tuhan Yesus? Kita tidak tahu. Nanti saja Pak, kalau kita sudah dapat tubuh kemuliaan, kita coba nembus tembok. Kita nggak tahu Pak yang itu. Yang pasti adalah ketika kita dikasih tubuh kemuliaan, tidak bakalan mati selama-lamanya. Nah, kalau itu pasti. Siap. Oke. Terima kasih Pak ya. Ya, Tuhan berkati. Tadi Pak Daud mau nanya lagi. Silakan Pak Daud, langsung saja. Ini Pastor, saya mau tanya satu hal. Kemarin sempat ngobrol sama teman di Taiwan, dia bukan orang Kristen, dia tanya begini, waktu saya kan ada jelaskan kalau kita kalau misalnya seseorang meninggal nanti kan masuk ke Hades, ke Firdaus atau Hades kan, ke salah satu tempat seperti itu. Waktu dibangkitkan kan, kalau yang masuk ke Firdaus dibangkitkan dapat tubuh kemuliaan seperti tadi dijelaskan. Itu pikiran dan jiwanya itu ke bawah nggak? Maksudnya yang dia ingat-ingat di bumi yang sebenarnya, karena dia bertanya seperti itu, berarti saya nggak bisa jawab. Oke, begini. Ketika kita dibangkitkan, apakah kita masih ingat, oh saya dulu itu di bumi jadi hamba Tuhan, sekolahnya ini dan seterusnya, punya istri ini, ingat nggak kira-kira? Saya nggak tahu, nggak bisa. Kalau nggak ingat ya Pak, kalau misalnya nggak ingat nih, terus ketemu Tuhan Yesus, terus kita nanya dong, Om siapa? Tuh kan aneh kan? Pasti ingat, tahu dari mana? Bukan dari analisa tadi itu. Tuhan Yesus yang bercerita. Ada seorang kaya, ada Lazarus. Orang kaya mati, rohnya ke pangkuan Abraham. Lazarus ke roh Lazarus ke pangkuan Abraham, roh orang kaya masuk ke alam maut, menderita. Nah, apakah roh orang kaya ini masih ingat? Kan masih, ya, coba masih dibaca ingat kisahnya. Ya betul, masih ingat ya. Itu saudaraku, boleh ya aku ke sana kasih tahu saudaraku? Nah, masih ingat. Semuanya masih ingat. Berarti kalau setiap kita masih ingat dengan apa yang kita terjadi di bumi ini, berarti nanti di surga itu apakah gimana ya? Pikiran-pikiran yang gimana itu, misalnya egonya apanya itu masih ada dong. Nah, ini dia. Itu yang Justru karena kita ingat, kita nggak berani berbuat salah lagi. Kita tahu kan, waduh, bumi sudah hancur, dan kita mengerti kebenaran, udahlah, lupakan aja yang nggak. Lagi pula,
Kalau kita ketemu suasana surga, wah pasti segalanya berbeda. Nggak mungkin sempat mikir yang nggak lagi. Ya. Soalnya dia tanya seperti itu. Katanya kalau misalnya punya ego lagi kan berarti sama aja sedang dengan kejadian sekarang di bumi. Wah, kepengen ini, kepengen itu, iri ini, iri itu. Loh, kalau masih punya itu nggak nyampe sana. Pertanyaannya yang salah. Ego kita sudah ditaklukkan pada kehendak Tuhan. Nah itu sampai sana. Terserah Tuhan deh gitu. Nah itu udah sampai sana. Gitu. Nggak mungkin ada pemberontakan lagi di sana. Ya, oke. Udah saya jawab ke dia. Ya. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Loh, Pak Kapsanara. Tuhan berkati. Ya. Iya Pak. Kedengaran nggak suaranya ya Pak? Dengar. Silakan Bu. Berarti sebenarnya setiap orang yang masuk ke Firdaus itu menurut saya kayaknya udah sempurna ya Pak ya. Nah, yang dimaksud ukurannya, maksudnya maksudnya bukan ukuran kita, maksudnya setiap orang percaya yang saat dia meninggal, kalau dia ke tempatnya ke Firdaus pasti itu ya maksudnya sudah sempurna dalam ukuran. Kalau di surga itu tidak mungkin lagi, walaupun punya pikiran tidak akan mungkin lagi berpikir yang seperti yang di dunia gitu maksud saya. Kalau saya percayanya gini Bu, yang namanya sempurna itu jangan dibayangkan aneh-aneh, dewasa di dalam Tuhan. Iya benar Pak. Ketika kita mati mungkin masih ada kekurangan sedikit-sedikit, tapi harus sudah dewasa. Nah, ketika di Firdaus, kedewasaan itu menjadi disempurnakan. Mengapa? Masa kita berani berbuat dosa atau mikir yang nggak benar udah sampai sana? Nggak mungkin juga. Iya benar Pak. Nggak mungkin juga. Ya. Iya benar Pak. Ya hanya konfirmasi aja dari tadi dengar-dengar yang tanya jadi semakin seru. Terima kasih Pak Wikno. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kita akan mengeksplorasi topik-topik yang menarik di dalam kitab Ulangan. Rabu depan kita akan membahas tentang Shema. Shema itu adalah pengakuan iman monoteistik banget, ya. Nanti kita akan belajar Rabu depan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam yang penuh kebenaran ini. Kami dibukakan kebenaran demi kebenaran, semakin hari semakin lengkap, dan kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Mohon berkati semua orang yang mendukung pekerjaan-Mu dimanapun berada, yang mendukung gereja-Mu, juga semua orang yang mendengar firman-Mu ini dan mengerti, serta melakukannya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang menjadi masalah lagi dalam hidup kami, kecuali kami harus melakukan kehendak Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.